Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Benny Dwi Komara, Sarjana Sains Magister Manajemen dalam podcast YouTube Live Bincang Penelitian dan Bisnis. Kali ini kita mendapat tamu generasi milenial, Mas Ivan Fadli, sarjana, calon sarjana ya, belum wisuda ini ya. Insya Allah dalam waktu dekat. Karena beliaunya ini sudah lulus ujian seminar proposal ya. Oke. Sidang ujian skripsi. Ya, Sudah lolos, dinyatakan lolos ya. sudah. Alhamdulillah, tinggal proses wisuda ini ya. Oke, alhamdulillah. Baik. Seperti apa profil beliau kita akan ulik bersama di podcast ini. Oke, Mas Ivan Fadli. Sebelum saya lanjut, silakan diperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ivan Fadli dari Prodi Kewirausahaan Universitas Muhammadiyah Gresik. Oke, sudah semester akhir berarti ini ya. Nggih ya. Sebentar lagi akan lulus menjadi pengusaha ini ya. Insyaallah. Insya Allah. Baik, kita masuk ke pembahasan apa judul skripsinya, Mas Fadli? Judul skripsi yang saya ajukan yaitu usaha retail menengah dalam mempertahankan customer loyalty pada Toko Cahaya Putra di masa pandemi COVID-19. Oke, ada banyak poin-poinnya ini. Ada toko retail, usaha menengah, kemudian ada COVID-19, kemudian ada inovasi bisnis. Tadi ya, sampaikan ya. Oke, kita akan bahas lebih detailnya. Kita masuk ke pendahuluan. Apa sih urgensinya penelitian ini, Mas Ivan? Menurut saya urgensi dari penelitian ini yaitu banyaknya usaha retail modern yang semakin berkembang. Kemudian usaha retail menengah dan kecil ini mengalami tekanan dari retail besar tersebut, terus dampak pandemi juga. Kemudian tekanan dari pandemi dan juga retail modern ini sangat besar bagi toko retail menengah. Oke. Karena kan pelanggannya itu kan bisa lari ke sana ke sini ke retail modern gitu kan, Pak. Oke. Oleh sebab itu menjadi sebuah urgent, penting melakukan penelitian seperti ini. Jadi nanti tujuannya supaya ada strategi inovasi yang bisa dipakai oleh para peritel kita bilang tradisional, peritel agar dia bisa bersaing dengan peritel modern gitu ya. Oke. Kita masuk ke bab 1. Tujuan penelitiannya apa? Tujuan poin-poin yang disampaikan di bab 1 ini. Ini tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bisnis model kanvas dari Toko Cahaya Putra itu tersendiri, kemudian dampak pandemi, kemudian yang ketiga yaitu inovasi yang bisa dilakukan oleh Toko Cahaya Putra ini agar mempertahankan customer. Oke. Seperti itu, Pak. Oke. Kemudian landasan teori yang dipakai pada penelitian ini apa saja? Landasan teorinya yaitu bisnis model kanvas, kemudian dampak pandemi COVID, kemudian 10 type of innovation. Kita masuk satu persatu penjelasannya. Bisnis model kanvas. Apa itu bisnis model kanvas? Menurut saya bisnis model kanvas itu seperti 9 elemen yang membahas tentang customer segment, value proposition, key research, key partner, kemudian struktur biaya dan keuntungan dari itu tersebut. Kenapa sih sebuah bisnis atau fokus ke peritel tradisional dia harus memahami 9 elemen bisnis model? Kenapa dia harus melakukan itu? Menurut saya harus sih, Pak, karena nanti dari 9 bisnis model tersebut nanti kan bisa mengetahui yang mana yang masih kurang dan mana yang sudah, dan nantinya masih kurang itu bisa dimaksimalkan lagi, dikembangkan lagi gitu, Pak.
menurut Mas Ivan dengan kata lain 9 elemen itu harus terdefinisi dengan benar, Nah, ya betul. terdefinisi dengan baik, Iya. sehingga bisnisnya bisa berjalan selamanya, Nah, bisa lestari gitu ya, cari ya, awet itu, Pak. awet ya. Kalau misalkan kita tidak mendefinisikan partner misalkan, apa masalahnya? Ya nanti itu kan nggak bisa itu Pak, nggak bisa berkembang karena kan kalau misalkan usaha yang besar itu harus punya partner yang bagus juga Pak. Oke, partner apa sih? Kasih contoh dong. Nah seperti contohnya kalau di toko itu kan Hmm. partnernya seperti distributor, Mm-mm. kemudian agen, Mm-mm. entah itu agen minuman atau agen apa gitu. Mm-mm. Nah nantinya kan bisa apa gitu, bisa harganya itu agak sedikit miring gitu Pak Oke. dari agen tersebut. Oke. Karena dia punya partner yang kuat. Ya betul. Oke. Nanti kita lebih detail lagi ke pembahasan toko retailnya Mas Ivan. Ya. Oke. Kemudian landasan teori yang kedua tentang pandemi COVID-19. Kenapa kok menarik di pandemi ini? Karena pandemi ini kan punya dampak yang besar bagi ekonomi Pak, terutama Betul, ekonomi. betul. Apalagi toko-toko yang seperti Giant aja bisa gulung tikar kalau misalkan tidak melakukan inovasi gitu Pak. Jadi pandemi ini juga terasa bagi toko Cahaya Putra gitu Pak. Oke. Penurunan omset itu masih terasa. Oke. Ada efek ya? Ya efeknya itu besar. Oke. Apa? Oke, nah kita akan mungkin permasalahannya karena di pandemi ini ada pembatasan sosial gitu ya. Iya, PPKM itu kan juga termasuk efeknya dari pandemi, Pak. Oke. Jadi toko retail ini jam operasionalnya dibatasi, Pak. Oh, Waktu dibatasi itu juga. kan. Misalkan aslinya buka jam 10, tutup jam 10, jadi jam 9 atau jam 8 gitu kan. Kemudian kan banyak yang apa ya? Di sekitar situ kan pekerja pabrik semua lah. Itu pekerja pabriknya itu diistirahatkan lah atau dirumahkan. Jadi menghambat apa penghasilan gitu Pak. Oh, penurunan daya beli. Penurunan daya beli. Oke. Jadi ngaruh juga ya? Iya berpengaruh Pak. Oke. Karena pelanggannya terpengaruh, otomatis Cahaya Putra juga terpengaruh juga. Iya, karena apa segmen pasar yang dia pilih itu terganggu juga terganggu keberadaannya. gitu, Pak. Oke. Di samping ada pembatasan, tidak banyak orang keluar, daya belinya juga menurun. Itu berdampak. Iya berdampak. Oke, terus yang ketiga landasan teori tentang apa tadi itu? 10 type of innovation. Monggo, apa itu 10 type of innovation? Innovation yaitu tentang 10 inovasi yang bisa dikembangkan seperti inovasi produk, inovasi pelayanan atau customer engagement, terus inovasi saluran atau channel, kemudian inovasi struktur, seperti itu Pak. Dari inovasi tersebut kan kita bisa memilih yang mana yang bisa dikupas atau diterapkan di dalam suatu usaha gitu Pak. Oke. Jadi tidak harus semuanya ya, bisa dipilih dari 10 itu mana yang bisa diimplementasikan. Iya bisa, tergantung kondisi tokonya itu tersendiri. Oke. Kalau bisa semua ya alhamdulillah gitu Pak. Oke, bagus. Oke, keren. Oke, kita masuk ke metodologi. Skripsi pakai metodologi apa? Metodologi kualitatif deskriptif pendekatan lapangan gitu Pak. Oke. Apa itu maksudnya? Jadi meneliti tentang pelanggannya itu Pak. Pelanggannya kan beda-beda gitu kan Pak. Maksudnya kan kalau ada yang harga segini pakai menawar, ada yang gimana gitu Pak. Jadi kita mengamati seperti itu. Kalau ada pelanggan yang kadang kan ada pelanggan yang harganya itu membanding-bandingkan kita dengan toko sebelah atau toko pesaing seperti itu Pak. Oke. Kalau objek penelitiannya? Objek penelitiannya di pelanggan kan Pak. Pelanggan dari warga sekitar, kemudian pekerja proyekan, pekerja buruh pabrik, terus kemudian pedagang kaki lima. Untuk objeknya seperti itu Pak. Oke. Artinya yang diteliti adalah toko Cahaya Purnama Putra Cahaya Putra dengan pelanggannya yang sudah definisi tadi itu, juga
melakukan wawancara dan observasi Ya ya. betul, wawancara Kepada siapa? kepada pelanggan yang loyal istilahnya, yang apa gitu, yang sudah berkali-kali belanja Oke. gitu. Kenapa kok bisa berkali-kali belanja gitu? Oke. Apa yang membuat mereka- Selain pelanggan, selain pelanggan ada juga owner, ownernya. kemudian Oke. pegawai Pegawai. dan distributor. Oke. Distributor, supplier berarti ya? Ya, Oke. supplier. Oke. Betul, Pak. Oke. Mereka diwawancarai, diobservasi, kemudian datanya dihimpun, kemudian analisa datanya menggunakan apa? Analisa data yaitu metode Miles and Huberman, Pak. Oke. Seperti apa itu? Jadi yang pertama kita mengumpulkan data dari objek itu, kemudian nantinya direduksi, dipilih hal-hal yang penting saja, kemudian disusun kata-katanya sehingga bisa mudah dipahami, dan yang terakhir yaitu penarikan kesimpulan. Oke. Bisa cari kesimpulan gitu, Pak. Oke. Metode beres. Sekarang di pembahasan di bab 4. Apa yang dibahas dalam skripsi ini? Yang dibahas dari skripsi ini yaitu tentang bisnis model dari Toko Cahaya Putra itu tersendiri, Pak. Oke. Setelah bisnis modelnya itu seperti customer-nya itu tadi, buruh pabrik, kemudian pekerja proyekan, terus kemudian value proposition-nya yaitu menyediakan barang-barang yang dibutuhkan oleh target konsumen. Kemudian channelnya yaitu di Toko Cahaya Putra itu sendiri, kemudian offline ya, sama juga sudah melakukan sedikit online gitu, Pak, seperti WA atau telepon pribadi dari Toko Cahaya Putra itu sendiri. Terus kemudian kalau masuk ke marketplace belum ya? Masih dicoba-coba, masih menggali-gali informasi tentang itu, Pak. Oke. Masih belajar sih. Iya, masih belajar. Belum terjun. Belum ada barang yang nengkreng di marketplace belum ya? Belum, Pak, belum. Oke. Masih nyoba-nyoba lah, cari-cari tahu. Partnernya yaitu key partner. Apa itu tadi? Distributor. Distributor terus itu. Kemudian agen minuman atau barang-barang yang lain. Terus cost structure-nya yaitu biaya pegawai, biaya listrik, kemudian biaya untuk belanja kebutuhan yang sudah habis. Kemudian elemen pendapatannya yaitu 25-20% dari keuntungan penjualan dari Toko Cahaya Putra itu sendiri. Oke, jadi dibahas bagaimana 9 elemen bisnis model itu diterapkan di Toko Cahaya Putra. Dan memang 9 elemen itu ada ya? Ada, berdasarkan penelitian. Ya, ada, betul ada. Ada. Terus kemudian dampak pandemi Covid, Pak. Ya, dampak pandemi Covid ini kan menyeluruh ya, Pak ya. Terutama kan sektor ekonomi yang sangat terdampak lah. Toko Cahaya Putra ini terdampak karena adanya PPKM tersebut, kemudian lesunya daya beli masyarakat, kemudian juga mencari pekerjaan di situ itu sulit karena kan pabrik-pabrik tidak bisa menanggung biaya dari karyawan gitu, Pak. Makanya ada PHK dan baru makan karyawan gitu. Nah, itu juga menghambat atau memberikan efek kepada Toko Cahaya Putra ini berupa penurunan omset. Lah, mau tidak mau kan kalau untuk mempertahankan pelanggan kan harus menurunkan laba sedikit supaya pelanggan itu tidak beralih ke pesaing lainnya. Jadi Toko Cahaya Putra ini menurunkan sedikit harganya agar pelanggan itu tidak beralih ke pesaing gitu, Pak. Karena ketatnya persaingan, strateginya sampai penurunan harga ya. Iya, kemarin itu pada proses itu ketika dipotret seperti itu ya. Iya, itu sebelum dilakukan inovasi itu. Iya, betul, Pak. Kemudian kan ada strategi dan inovasinya supaya pelanggan ini tidak beralih lah. Tidak beralih dan tidak terus-terusan menurunkan margin. Lah, iya betul, kan. Salah satunya kan personalisasi nih, Pak. Personalisasi tersebut yaitu berupa pendekatan kepada konsumen. Nah, jadi kita memberikan pelayanan konsumen yang nyaman seperti mengajak mereka ngobrol, kemudian
kalau misalkan mereka butuh apa ya kita harus sediakan secepat Oke, mungkin. oke. Kemudian kan apa bagaimana pelanggan itu bisa nyaman dan bisa berbelanja di toko Cahaya Putra ini dengan tenang dan nyaman gitu loh Pak. Oke. Jadi sebuah inovasi yang membuat pelanggan itu seolah-olah dia itu Diperhatikan. diperhatikan Ya, secara private, secara personal, ya, secara langsung. ya, Jadi dia dibuat seperti spesial gitu ya. ya benar Pak. Oke, ngaruh itu ya. Sangat berpengaruh Pak. Selalu ngaruh. Iya. Kayak gimana? Bisa kasih contoh dalam penelitian itu gimana? Kan gitu anu Pak, ada kan orang yang misalkan kalau apa gitu beli kemudian kitanya kan masih repot atau gimana gitu kan, mereka kan gopo-gopo gitu Pak ya. Jadi pelanggan yang ini yang dilakukan melakukan personalisasi ini, jadi mereka bisa oh iya nasi kita tepak nasi gitu loh Pak, masih kan diberlakukan khusus didahulukan gitu loh Pak. Nah, jadi mereka kan bisa oh iya ini pelayanan ini bisa api bisa bagus gitu. Jadi mereka bisa loyal kepada Toko Cahaya Putra. Oke, intinya itu loyal ya. Iya. Istilahnya Anda menawan hati mereka supaya iya. tetap kembali lagi ke Toko Cahaya Ya, Putra. Oke. Kemudian yang kedua kan garansi itu Pak ya. Garansi. Memberikan garansi kepada barang-barang yang dirasa bisa digaransi. Seperti contohnya kan Toko Cahaya Putra ini menjual berbagai peralatan seperti mangkok, piring, gelas, kemudian ada juga LPG. Nah, misalkan dari barang-barang itu ada pelanggan yang merasa tidak membeli dan tidak sesuai dengan harapan mereka, seperti tak pecah atau gimana, lalu mereka bisa mengembalikan barang tersebut kepada Toko Cahaya Putra. Oke. Nah, kemudian Cahaya Putra juga memberikan ganti baru atau memperbaiki. Jadi itu merupakan bentuk tanggung jawab terhadap pelanggan gitu Pak. Artinya ada risiko tambahan dong yang diderita oleh Cahaya Putra kalau dia harus mengeluarkan inovasi berupa garansi. Itu sudah dipertimbangkan seperti apa nanti mitigasi risikonya. Kalau misalkan itu kan bisa dikembalikan lagi ke partnernya Pak, ke pembeli penjual sebelumnya kan. Supplier lah. Nanti mereka juga menggantikan yang baru. Oke. Jadi kita nggak ribet ya, karena memang risiko itu sudah tercover oleh supplier. Oke. Jadi supplier yang mau ganti kita berlakukan garansi. Iya, betul. Tidak ada risiko yang lain yang mungkin itu saya cover sendiri, itu enggak ya? Enggak, karena dari suppliernya juga begitu Mas. Kalau misalkan ada barang-barang yang apa gitu bisa dikembalikan lagi gitu Pak. Oke. Nanti kita ganti baru atau perbaiki. Oke. Terus untuk yang inovasi personalisasi tadi itu enggak bikin ribet enggak itu? Kalau mungkin pelanggannya 5 orang oke lah. Tapi kalau berapa orang kira-kira 100 gitu aja Mas, aduh. Tapi nanti itu kan ada di WA atau di mana gitu kan Pak pelanggannya. Jadi kan misalkan di WA atau gimana, Mas iki apa iki Mas, beli barang iki. Nanti kan kita menyiapkan itu tersendiri Pak. Kan nggak mungkin dari 100 itu WA-nya berbarengan atau gimana gitu, datang ke toko barengan. Mungkin 1-2 ya berbarengan, tapi kan masih bisa di cover gitu Pak. Oke. Di cover dengan SDM yang ada. Iya, betul. Oke. Jadi sampai sekarang nggak ada masalah ya? Nggak ada Pak. Nggak ada masalah. Ya, masih bisa tercover lah masalah. Masih bisa tercover. Oke, pembahasan seperti itu. Kesimpulan sekarang di bab 5 yang bisa diambil dari skripsi ini apa? Kesimpulan yaitu yang pertama ini Toko Cahaya Putra kan menggunakan BMC, Distributor Canvas, itu untuk mengetahui kekurangan atau kelemahan dari toko tersebut. Nah, nantinya kan bisa misalkan ada kelemahan kan bisa diperbaiki atau dikembangkan lagi Pak. Iya betul. Nah, itu bisa menjadi apa ya istilahnya, peluang untuk bisa berkembang lagi. Kemudian dampak yang dampak yang ditimbulkan pandemi Covid ini juga begitu besar Pak. Dari PPKM, dari turunnya daya beli masyarakat, kemudian juga sulitnya mencari pekerjaan di sekitar situ kan, otomatis menurunkan omset dari penjualan Toko Cahaya Putra itu sendiri Pak. Kemudian yang ketiga, inovasi yang digunakan
Yang pertama ya dari metode 10 type of innovation, yaitu yang pertama inovasi customer engagement, personalisasi, yaitu yang seperti tadi yang istilahnya mengambil hati para pelanggan lah. Kemudian yang kedua yaitu garansi, memberikan garansi kepada barang-barang yang dirasa bisa digaransi, sehingga mereka bisa mengembalikan barang atau apa yang dirasa tidak cocok atau cacat terhadap barang tersebut bisa dikembalikan ke toko Cahaya Putra. Sama kesimpulan terakhir tadi ada inovasi 2 tadi ya. Iya, inovasi personalisasi dan sama garansi tadi. Saya kok kepikiran COVID-19 itu ada perubahan perilaku pelanggan. Ya. Jadi ada beberapa bisnis yang justru naik karena COVID. Kenapa? Karena orang perilakunya berubah, yang tadinya beli offline menjadi online. Jadi bisnis-bisnis yang sudah mendefinisikan strategi online-nya itu yang menang berbisnis sekarang ini. Mungkin sarannya ke depan ini mulai diperkuat. Iya Pak, mungkin seiring berjalannya waktu kan ada rencana untuk online gitu Pak, supaya kan bisa berkembang. Betul. Dan kemudian nanti kan kalau misalkan online itu kan target konsumennya kan bisa luas gitu Pak. Budgetnya juga bisa banyak, kemudian solusinya yang ditawarkan juga bisa juga bertambah seperti itu Pak. Kalau terakhir ini di bab 5 juga, saran yang disampaikan oleh Mas Ivan apa? Sarannya, ini kan dari 10 inovasi kan masih berguna 1 kan Pak, masih digunakan 1. Masih ada 9 yang belum kepake. Itu kan bisa dikembangkan lagi gitu Pak, dicoba satu-satu mana yang cocok dan mana yang bisa menghasilkan toko Cahaya Putra ini Pak. Nanti kan bisa berkembang gitu tokonya. Seperti itu Pak. Saran untuk toko Cahaya Putra ya? Iya. Kalau saran untuk peneliti yang ke depan? Untuk peneliti yang ke depan, saya berharap penelitian ini masih bisa berlanjut, cuma dengan metode dan apa ya istilahnya itu, metode sama caranya itu berbeda dengan yang ini, supaya kan bisa bermanfaat lagi bagi objeknya mungkin yang dimaksud. Ya, objeknya itu bisa berganti sama metodenya bisa. Ini kan menggunakan BMC lah, siapa tahu penelitian selanjutnya bisa menggunakan design thinking atau gimana. Menurut saya seperti itu Pak. Baik, Mas Ivan, ada lagi yang mau disampaikan Mas Ivan tentang penelitian? Menurut saya sudah sih Pak. Sudah cukup ya? Baik, terima kasih atas penjelasannya. Jadi pemirsa mendapat gambaran skripsinya Mas Ivan, dari urgensinya, dari pendahulunya tadi, kemudian tujuan tadi itu, kemudian metodologi, kemudian pembahasannya tadi ceritakan, kesimpulan dan saran tadi juga sudah dijelaskan. Terima kasih, semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat buat Mas Ivan sendiri maupun buat para pembaca dan peneliti terdahulu kemudian. Terima kasih. Mudah-mudahan kita ke depan bisa bertemu lagi di podcast ini dengan topik yang lebih seru lagi. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.